Shalom kepada Guru yang terkasih. Sebelum saya mulai pembawaan khotbah sebagai penilaian ujian praktik pada kesempatan kali ini, sebelumnya mari kita berdoa doa. Dan Yesus Allah Bapa yang baik, terima kasih Bapa untuk segala kasih setia yang bagi kami Bapa yang boleh kami rasakan sampai saat ini Tuhan. Dan terima kasih bahwa sampai saat ini Tuhan masih belum memberikan kami kesehatan, dapat bahkan juga kekuatan untuk melewati segala aktivitas kami dalam sehari-hari ya Bapa. Dan pada saat ini kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu, dan Tuhan boleh berkati setiap kami Bapa, agar kami mendengarkan dengan baik Bapa, dan juga kira Tuhan yang boleh berkati hamba juga Allah di tangan-Mu, untuk boleh mendengarkan firman dengan baik ya Bapa. Maka yang melalui pembicaraan hamba ini Bapa, kira Bapa boleh menyampaikan apa yang menjadi isi dari hati Tuhan dengan baik, sehingga para pendengar juga boleh mengerti akan pesan Tuhan ya Bapa. Terima kasih Yesus, inilah doa hamba di hadapan-Mu. Haleluya. Amin. Sebelum saya mau foto pada hari ini, sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Angelika Magdalena dari kelas 12 MIPA 4, absen nomor 2. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan khotbah dengan tema disiplin diri yang diambil dari Ibrani 12 ayat 5-11. Ibu Ros boleh mengambil Alkitab terlebih dahulu. Kita buka dari Ibrani 12 ayat 5-11. Akan saya lakukan untuk membaca. Ibrani 12 ayat 5-11. Beginilah firman Tuhan. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan ia menyiksa orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayat kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang, tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan, tidak mendatangkan sukacita, melainkan duka cita. Tetapi kemudian, Dia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Demikianlah firman Tuhan. Disiplin diri. Disiplin itu adalah bagian dari perilaku manusia. Disiplin diri dalam bahasa aslinya itu adalah disipo atau berarti belajar. Kemudian bahasa itu berkembang menjadi kata disiplina yang artinya belajar dan latihan. Dalam bahasa Inggris, disiplin itu berarti pengajaran atau murid. Jadi dapat disimpulkan bahwa disiplin adalah ketaatan sebagai seorang murid untuk melakukan segala sesuatu baik, untuk melakukan segala sesuatu, baik itu perintah atau bukan yang bermanfaat bagi dirinya. Secara umum, disiplin adalah kemampuan yang ada dalam diri kita untuk melakukan segala sesuatu. Tanpa disiplin, kita tidak bisa melihat kesuksesan atau keberhasilan. Disiplin itu lahir dari diri kita sendiri dan dilatih oleh diri kita sendiri juga karena dorongan dari dalam diri. Atau bisa juga dibilang itu dilakukan secara berulang-ulang untuk terbiasa melakukannya. Jadi itu bukanlah suatu hal yang mudah karena kita harus melewati suatu proses untuk dapat menjadi seorang yang disiplin. Kita mengendalikan diri kita untuk menjalankan kedisiplinan sebab kita sendiri pelakunya. Orang yang disiplin, hidupnya akan terfokus kepada tujuannya. Dia nggak akan terombang-ambing dengan segala permasalahan yang ada, segala hal-hal yang mungkin membuatnya akan goyah. Orang disiplin tidak akan terpengaruh oleh hal-hal tersebut. Orang-orang disiplin merencanakan pola pikirnya. Sebab itu hidupnya tertata rapi. Jadi apa yang harus ia lakukan sudah ia susun terlebih dahulu, sehingga ia lebih mudah untuk mengerjakannya. Seperti itu.
Hidup disiplin akan memberikan kita hasil yang memuaskan dan juga maksimal. Dalam Ibrani 12 ayat 5-9 yang tadi sudah saya bacakan, saya akan membawakan cerita perumpamaan. Ada seorang atlet memiliki bakat yang hebat, tetapi di tangan pelatih yang salah, karirnya tidak gemilang. Seorang pemusik yang hebat, tetapi di tangan pelatih yang salah, karirnya juga tidak akan gemilang. Dari cerita ini, kita belajar kalau misalkan kita butuh pembimbing yang baik. Kalau di dalam gereja, kita memerlukan gembala dalam pelatihan pendisiplinan rohani diri kita, supaya kita bisa memiliki hasil yang gemilang. Ada beberapa sikap yang harus dimiliki terhadap didikan Tuhan. Untuk yang pertama, jangan anggap enteng. Terdapat dalam Ibrani 12 ayat 5, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Tuhan di sini berbicara kalau kita itu nggak boleh menganggap enteng didikan Tuhan. Dan kita jangan putus asa apabila kita diperingatkan sama Tuhan, karena Tuhan memperingatkan kita karena dia sayang sama kita. Mungkin firman yang didengar tuh itu aja gitu kan. Khotbah yang didengar itu lagi, atau kita sudah hafal semua ajaran dan didikan Tuhan. Tetapi jangan anggap enteng hal-hal yang kecil itu, sebab seperti yang tadi telah dikatakan, bahwa pendisiplinan itu dilakukan secara berulang-ulang agar kita memperoleh hidup yang menghasilkan buah yang baik. Gak ada yang namanya proses yang cepat. Semua membutuhkan sebuah hasil yang baik itu memerlukan satu proses yang mungkin juga tidak bisa dibilang mudah, karena kita harus melewati beberapa hal yang harus kita jalani yang mungkin juga tergolong sulit untuk kita. Jika kita berusaha untuk disiplin dalam menjalankan perintah Tuhan, maka kita tidak akan dapat menjadi manusia yang dewasa secara rohani. Terlebih jika Tuhan disiplinkan kita dengan keras, jangan acukan itu dengan masa bodoh. Kenapa? Karena Tuhan sayang sama kita dan Tuhan mau kalau kita itu hidup benar dalam Tuhan. Tuhan mau kita ikut di dalam jalan yang sudah Dia sediakan, yaitu jalan kebenaran yang nantinya akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Untuk poin yang kedua, sikap yang harus dimiliki terhadap didikan Tuhan ialah jangan putus asa. Terdapat juga di dalam Ibrani 12 ayat 5, di perkataan yang tadi, hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Disiplin bukanlah hal yang mudah untuk dikerjakan, kita tahu itu semua. Bahkan bagi seorang atlet, bangun subuh setiap hari untuk latihan, menjaga makan, menjaga pola hidup sehat, serta mengasah skill bukanlah hal yang mudah dilakukan. Butuh kekuatan, bahkan kemauan untuk melakukan hal tersebut. Ada saja jenuh dan rasa ingin keluar ketika terlihat tidak ada progres. Udah lama latihan, tapi gini-gini aja. Kayak kalau misalkan ada yang contohnya mau diet gitu kan, terus melakukan segala macam workout tapi nggak ada hasil gitu, dia nggak sabar dalam seminggu itu, aduh nggak kelihatan nih kan, harusnya perut makin kecil tapi kok nggak kecil-kecil begitu. Ada aja jenuh yang kita rasakan dan kayak kita mau lari dari itu karena kita nggak sabar dengan proses yang harusnya kita lewatin. Padahal seharusnya kita bisa melihat proses itu dalam beberapa waktu ke depan jika kita bisa lebih sabar dalam menghadapinya. Sesungguhnya walaupun progresnya tidak terlihat dalam waktu singkat, kedisiplinan dalam waktu panjang akan memberikan hasil bagi kita. Sama kayak contoh yang tadi udah saya berikan, di mana seorang ingin melakukan diet, itu bukanlah hal yang bisa dilakukan dalam waktu seminggu. Perubahan itu butuh waktu yang mungkin cukup lama, bahkan sampai sebulan lebih, untuk dapat melihat hasil yang signifikan, yaitu misalkan dia mengecilin perutnya lebih kecil, itu bisa terlihat dalam beberapa bulan ke depannya. Bahkan ada yang melakukannya hingga beberapa tahun ke depan supaya memiliki bentuk tubuh yang ideal. Kemudian yang ketiga, sikap yang harus dimiliki terhadap didikan Tuhan itu ialah jangan salah sangka. Ibrani 12 ayat 11 itu mengatakan, memang tiap-tiap ajaran pada waktu ia diberikan
tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi, kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan itu tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita sebagaimana firman Tuhan katakan di sini ya. Tapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ini berarti kita tuh nggak boleh naruh prasangka buruk kalau misalkan kayak Tuhan tegur tuh, Tuhan tuh nggak sayang gitu kan. Kayaknya nggak boleh deh kalau ngelakuin ini. Enggak, bukan gitu. Tuhan tuh mau kita lebih sabar lagi buat menghadapin proses yang harus kita jalanin gitu. Karena sebenarnya kita ngejalanin proses itu juga nggak sendiri. Tuhan tuh ngebantu kita, Tuhan ada sama kita, dia ada sama-sama sama kita itu untuk melewati proses itu. Cuman kadang kita yang suka lupa sama hadirat Tuhan, kadang suka kayak bisa kali sendiri mengandalkan kekuatan kita. Kita lupa sama diri kita yang seharusnya berserah dan mengandalkan Tuhan. Karena hidup kita sebagai manusia itu tidak akan bisa berhasil kalau tidak karena Allah itu sendiri. Aku mau kesaksian tentang pendisiplinan diri ini, di mana di sini dibilang di ayat 6 itu, karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan ia menyiksa orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Di ayat yang 7 ini itu aku disentuh banget ya, karena aku kalau bisa dibilang bukan orang yang lemah lembut dalam artian yang kalau ngomong tuh selalu pelan-pelan, ngasih tahu yang pelan-pelan, tapi dia tuh orangnya tuh tegas. Dari aku kecil, aku selalu diajarin buat jadi orang yang tegas, bahkan sama adik-adik aku sendiri. Jadi kalau misalkan adik aku ada buat salah, itu pun aku yang kena. Kayak gitu. Aku ada kejadian di mana aku dapat pendisiplinan diri dari papa. Waktu itu kejadiannya, ingat aku masih kelas 3 SD. Ya aku punya teman aku ini datang sore ke rumah aku, terus dia ngajak aku main keluar. Pada saat itu kondisinya waktunya itu tuh udah maghrib, udah jam 6 sore. Dan rumah sebenarnya nggak begitu sepi sih, ada opung kan. Terus teman aku datang, dia manggil aku kayak, Angel, main yuk, gitu kan. Terus aku karena yang kayak masih anak kecil kan, aktif dan pengen banget nge-explore lebih lagi, jadi aku nggak iyain. Terus aku izin sama opung kan, opung aku mau pergi ya sama temanku, mau main sebentar. Tapi itu udah maghrib. Nah di situ tuh salah aku juga sebenarnya kan. Jadi aku pergi, tapi aku tetap pergi sama teman aku. Aku pergi terus kita naik sepeda keliling-keliling sekitar daerah Bawah ini. Terus habis itu aku lupa waktu, juga lah malam kan. Dan itu aku masih sama teman aku. Teman aku ngajak aku ke rumah opungnya buat dia katanya mau nemenin opungnya dulu, mau minta uang jajan sebelumnya ngantar aku pulang. Jadi udah aku temenin ke rumah opungnya, aku, teman aku sama temannya, sama abangnya teman aku. Jadi kita ke rumah opungnya, terus dikasih uang jajan lah. Di situ bisa kasih uang jajan, bukan langsung pulang. Teman aku tuh ngajak aku buat beli petasan. Waktu itu tuh di warung-warung kecil masih pada jual petasan-petasan gitu kan. Jadi akhirnya malam itu habis dapat uang dari temannya opung aku, kita bertiga beli petasan. Dan aku di situ bukannya kayak yang langsung aku izin pulang dulu ya soalnya takut dicariin, tapi aku malah ikut gitu kan sama mereka. Jadi aku ikut terus aku main petasan sama mereka, sampai itu kayak udah malam banget. Dan habis itu akhirnya habis kita main petasan, ya udah tuh aku bilang aku mau pulang gitu kan, takut dicariin udah malam banget. Dan aku juga nggak tahu itu kondisinya jam berapa. Jadi udah kan akhirnya kita pulang, di jalan sambil ketawa-ketawa terus ngobrol sama teman sambil ngegoes sepeda. Teman aku bilang kayak, Zal, nginep gue di rumah gue gitu kan. Terus aku dengan anak yang kayak papaku tuh uh, kurang ngasih izin ya kalau misalkan aku tidur di rumah teman, apalagi ya tidur di rumah orang apalagi teman gitu kan, karena kayak kesannya gak enak aja gitu.
Terus aku yang kayak tahu papaku gimana, atau mungkin papaku nggak bakal ngasih izin, kayak bilang, nggak boleh deh kayaknya gitu kan. Terus dia malah cerita, katanya, gue pernah kok waktu itu habis pulang main sama teman gue jam segini, terus gue minta izin ke mama gue, uh, mau izin nginepnya di rumahnya si ini gitu kan. Terus dibolehin gitu katanya kan. Terus aku yang kayak kondisinya habis sama mereka, terus kayak masih pengen main juga walaupun udah malam, jadi kayak semangat gitu buat minta izin, padahal harusnya kalau tuh aku tahu pasti nggak bakal diizinin gitu. Udah kayak gitu sampai lah kan aku di rumah, teman aku nganterin sampai depan warung, terus mereka kayak nunggu gitu kan, ketemu sini ya, lo izin dulu aja gitu kan. Terus ya udah tuh aku masuk kan, jadi tuh arah masuk ke rumah tuh lewat gang kecil gitu, tapi nggak kecil banget, jadi pokoknya lewat jalan kecil, di depan tuh udah rumah gitu kelihatan kan. Pas aku mau masuk, apa ya, berdiri di depan gang itu mau arah masuk ke dalam rumah, papa aku tuh udah berdiri di depan pagar. Itu motor ada di luar, terus aku udah kayak deg-degan banget kan, kayak gimana ya cara ngomongnya minta izinnya gitu kan. Soalnya aku sebenarnya juga gak terlalu deket sama aku, karena aku takut semenjak aku suka dimarahin, uh, kalau misalkan aku ada salah atau ada aku yang salah, aku jadi takut buat ngobrol atau deket sama papaku kan. Nah terus habis itu sampai-sampai aku jalan ke arah rumah, di depan pagar aku ngeliat papaku, terus habis itu tuh muka papaku tuh kayak marah banget, benar-benar marah, karena itu ternyata tuh udah jam, kalau nggak salah itu setengah 10 malam, dan aku baru pulang. Orang rumah tuh pada panik nyariin aku kemana, mamaku masih belum pulang, ternyata mama masih nyariin aku di luar sama abang aku, terus adik aku juga ikut buat nyariin aku bareng mama, terus papa mungkin udah selesai muter makanya dia pulang, terus kayak nunggu siapa tahu aku datang, dan benar aku datang. Saat itu juga aku langsung ditarik sama papa buat masuk ke dalam, terus di ruang tamu aku dipukulin. Waktu itu mungkin karena kebawa emosi, tapi mukulin aku pakai gantungan baju, dan saking aku takutnya tuh aku gemetar sampai aku pipis di celana. Aku bener takut sampai kayak aku nangis, aduh aku salah banget ya gitu kan. Kalau emang bener salah, cuman kayak karena dipukul sampai pakai gantungan baju itu tuh aku kayak bener-bener gemeter banget, badan aku nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Rambut aku juga digunting asal sama apa, dan itu bener-bener kayak kejadian yang paling aku ingat sampai sekarang, yang bikin aku sebenarnya gak deket sama papaku gitu kan. Terus mamaku datang, habis itu mama meluk aku kan, terus udah gitu kan, jangan dipukulin lagi kan. Akhirnya aku nggak dipukulin lagi di situ, dan papaku masih marah. Terus mamaku bawa aku ke kamar kan, di jalan ke arah kamar tuh mama masih kayak marah, karena mungkin dia takut juga kali ya, panik. Di umur aku yang sekarang aku bisa ngerti kalau misalkan dia khawatir aku kenapa-kenapa, makanya dia sampai semarah itu, walaupun harusnya dia nggak ngelampiasin dengan cara mukul aku. Ya aku bisa ngerti sih kenapa dia bisa semarah itu. Nah aku jadi kayak tahu kenapa papa sekeras itu sama aku, karena papa mau aku jadi anak yang bener, yang kayak gini tuh salah loh, kamu nggak boleh pulang malam, kamu tuh perempuan gitu kan. Tapi kalau kamu pulang malam, nanti tetangga mau ngomong apa, nanti kamu dibilangnya anak gak bener, nanti orang tua kamu dikira didik kamu tuh gak bener, padahal tuh gak kayak gitu kan. Nah aku ngerti sekarang kalau misalkan semua itu tuh ada waktunya, kayak yang Buras bilang di khotbah 3, untuk segala sesuatu yang di itu ada waktunya. Jadi untuk waktu bermain pun harusnya aku bisa ngelola itu, tapi aku masih belum cukup handal untuk ngelola itu. Dan papa saat itu ngebantuin aku biar aku tuh tahu yang kayak gini tuh nggak boleh sampai kayak gini gitu. Dari situ aku belajar kalau misalkan setiap aku main, uh, paling telat itu aku pulang maghrib, atau aku pulang jam 7 malam. Jam 8 itu udah telat banget, dan harus kayak nggak jelasin panjang lebar kayak aku habis dari sini, aku tadi kayak gini, aku ngerjain ini dan segala macamnya ke papa atau ke mama gitu kan. Dan itu kalau misalkan aku masih di tempat dan belum pulang ke rumah, aku harus ngabarin aku lagi di sini, terus aku baru mau pulang ya gitu kayak gitu. Jadi untuk hal kedisiplinan diri ini emang sangat penting bagi setiap kita, karena apalagi secara rohani ya, karena kalau kita nggak disiplin, gimana kita mau dekat sama Tuhan. Dan untuk kedekatan aku sama papa akhir-akhir ini udah mulai deket dan baik, itu ngebuat aku senang juga.
karena masih takut, tapi ya nggak apa-apa, Tuhan pasti bantu. Jadi untuk khotbah malam ini waktu sudah sampai di sini, mari kita disiplinkan hidup kita, jangan pernah kita putus asa dan lari atau lepas dari pendisiplinan itu, dan janganlah kita anggap didikan itu, terutama didikan dari Tuhan, kita salah sangkain hal itu, dan apa ya, berprasangka buruk kan kayak sama ajaran Tuhan. Jangan kita sampai melakukan hal itu. Karena Tuhan mau yang terbaik untuk kita, jadi untuk hal teguran yang Tuhan berikan, anggaplah itu sebagai rasa kasih sayang Tuhan sama kita, karena dia mau kita berada di jalan yang benar. Begitu aja yang mau aku sampaikan di malam hari ini. Mari kita bersama-sama untuk mengakhiri khotbahnya. Dan Bapa yang baik, kami kita mendengar sebagian dari firman-Mu Bapa. Biarlah setiap firman boleh kami dengar ini Bapa, boleh kami menjadi kata yang dalam kehidupan kami ya Bapa. Biarlah kami Tuhan Yesus dan disiplin kami di kami Bapa sebagai anak-anak Tuhan untuk terus boleh hidup Bapa di dalam ketaatan Tuhan Yesus. Melakukan segala perintah-Mu Bapa, bahkan juga menjalankan dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan Yesus, berikan kami kemampuan yang Bapa untuk boleh melakukannya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur, haleluya, amin. Teruntuk Buros, terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan. Saya akhiri, shalom.